Perselingkuhan, pelecehan seks, cinta segitiga atau segi empat, hubungan sesama. Mengapa kasus pembunuhan Brigadir J terkesan hanya berputar keempat soal itu? Motifnya hanya lokasinya saja yang berpindah, tidak di rumah dinas Verdi Sambo, tapi di rumah pribadi Sambo di Magelang. Gila, anaknya baru masuk TN saja sudah beli rumah di Magelang si Sambo ini. Duit seperti tidak berseri. Mengapa ada kesan motif pembunuhan dilokalisir ke situ saja, yaitu seks, asmara, dan pelecehan, serta perselingkuhan dan hubungan sejenis? Karena untuk hal yang bersifat pribadi ini, saksinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sambo, istri Sambo, Yagdi Putri, dan Joshua. Mereka kan agamanya Kristen, whatever. Brigadir J sudah meninggal dunia. Kemudian Verdi Sambo. Bagaimana kita akan percaya kesaksian Sambo kalau dia jago merekayasa kejadian di hari H pembunuhan sampai tanggal 9 Agustus. Kapolri jumpa pers menetapkan, ini jelek banget penulisannya, sorry. Sambo kalau dia jago merekayasa kejadian dari hari H pembunuhan sampai pada tanggal 9 Agustus Kapolri jumpa pers dan menetapkan Sambo sebagai tersangka. Lalu Putri, istri Sambo, perempuan hedon ini 11-12 sama suaminya, sama-sama pembohongnya. Lah, nggak ada yang melakukan pelecehan seks di rumah dinas suaminya saja. Dia melapor ke Polres Jaksel pada tanggal 8 Juli itu bahwa dia dilecehkan oleh Brigadir Joshua. Drama Putri yang mengaku masih shock sampai saat ini sehingga tidak bisa muncul di depan umum atau diinterogasi LPSK juga menjadi kebohongan berikutnya istri Sambo. Bagaimana tidak? Kalau kita membaca majalah Tempo edisi terbaru tanggal 5 Agustus, Sambo dan istrinya ngadep ke Polri untuk menceritakan soal pembunuhan Brigadir J. Masa bisa mendampingi suami dan berdandan rapi, kemudian menjadi bisu saat didatangi LPSK? Coba hitung berapa triliun dua terampasan dari barbuk. Ini siapa yang nulis sih? Belum nanti dapat bayaran dari bandarnya. Jadi kalau ada bandar narkoba ketangkap, barangnya dirampas dan bandarnya diperas. Kemudian dari judi offline dan judi online, setorannya juga gila-gilaan. Contoh kecil, kalau ada penjudi kelas kampung lagi ditangkap polisi misalnya 6 orang, maka masing-masing orang minimal setor 50 hingga 100 juta supaya nggak diproses hukum. Bisa dibayangkan pemerasan di TK bandar besar perjudian. Judi online duitnya lebih gila lagi. Tiap bulan setornya ke Satgasus seperti info yang beredar 800 miliar. Dan masih banyak lagi bisnis-bisnis hitam yang ditangani Satgasus. Di mana uang Satgasus yang jadi backing judi offline dan online dari bandar narkoba, bandar prostitusi, dan lain-lain? Kabarnya di Sikpan sebuah ini yang nulis siapa sih? Yang hingga saat ini pun belum ditemukan oleh kelompok polisi yang mencari. Mengapa Satgasus yang diketahui Sambo bisa leluasa bergerak dalam tubuh Polri? Ini tak lain adalah karena Sambo rajin jadi sinterklas, sehingga dari hulu sampai hilir dapat lemaknya. Duit yang dihimpun oleh Satgasus. Banyak yang di daerah pun juga kebagian. Oke, jangan heran banyak oknum Kabda dan Kapolres kayaknya sudah tidak masuk akal lagi. Lalu apa hubungannya dengan Joshua alias Brigadir J dengan Satgasus? Selain sebagai anggota Ajudan Sambo, Brigadir juga anggota Satgasus. Tentu dia mengerti alias paham betul praktik-praktik kotor di Satgasus. Sambo termasuk ketua Satgasus terlama karena menjabat sejak tahun 2020. Sebelumnya Idas Aziz yang kemudian menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian. Kabarnya Sambo sendiri sudah mengeplot dirinya 2 tahun lagi untuk menjadi Kapolri karena memiliki modal duit yang dikumpulkan untuk bisa mengguyur berbagai pihak agar bisa meloloskan dirinya menjadi Kapolri.
Namun menurut sumber, entah karena kasus apa, Brigadir J yang memegang kartu Truf Verdi Sambo melaporkan ke petinggi Polri berbagai video dan foto serta informasi aksi-aksi Satgasus yang berkaitan dengan penghimpunan duit hitam. Tak pelak Sambo pun marah luar biasa karena yang dilaporkan oleh Brigadir J adalah petinggi yang juga ingin menjadi Kapolri. Jadi ini adalah perang bintang. Untuk saling menjatuhkan agar bisa merebut singgasana Trunojoyo I alias Kapolri. Coba perhatikan berbagai keterangan yang menyangkut penyiksaan yang dialami oleh Brigadir J sebelum dibunuh. Kalau hanya sekedar asmara atau perselingkuhan, mengapa Brigadir J harus disiksa? Ini kan seperti interogasi polisi sebelum dieksekusi. Pengakuan apa yang sebetulnya ingin didapat Sambo dari Brigadir? Lalu, mengapa setelah disiksa habis-habisan lalu harus dihilangkan nyawanya? Apakah kalau Brigadir J dibiarkan hidup akan mengganggu karir Sambo dan membuat miskin Sambo karena tumpukan duit dan barang-barang berharga serta mewah bakal disita pihak lawan Sambo yang akan maju menjadi Kapolri? Sebagai mantan wartawan investigasin nalur serius lu wartawan? I don't believe you. No, there's no way you're a journalist, bro. But nah, I don't believe you're a journalist, bro. I'm not going to read this. I'm not going to read those. No. It's a hoax, bro. Fuck off.